Tahukah kamu, profesi tertua di dunia ternyata bukanlah dokter, petani, atau pedagang. Sejarah mencatat, prostitusi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum negara dan hukum terbentuk. Bahkan pada masa-masa awal peradaban manusia, praktik prostitusi seringkali memiliki makna yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar transaksi. Mari kita mundur ke masa sekitar 4.000 tahun yang lalu, ke wilayah yang kini kita kenal sebagai Mesopotamia. Disinilah prostitusi pertama kali tercatat dalam sejarah manusia. Tapi uniknya, pada masa itu prostitusi bukan dianggap sesuatu yang kotor atau tabu, justru sebaliknya. Di kuil Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Kesuburan, perempuan-perempuan melakukan ritual suci sebagai bentuk pengabdian kepada Dewi. Mereka mempersembahkan tubuhnya bukan untuk uang, melainkan untuk ritual kesuburan, sebagai simbol kehidupan, keberlimpahan, dan kehormatan religius. Inilah bentuk awal prostitusi sakral, di mana seks dianggap bagian dari ibadah. Seiring waktu, prostitusi menyebar dan berevolusi mengikuti peradaban. Di Yunani kuno, prostitusi dilegalkan dan bahkan diatur oleh negara. Ada rumah bordil resmi bernama Porneia, tempat pekerja seks bekerja secara terbuka. Pemerintah saat itu bahkan menarik pajak dari bisnis prostitusi, sebuah sistem yang cukup maju untuk zamannya. Di Roma kuno, konsep serupa juga berlaku. Ada rumah bordil legal yang disebut lupanar. Pekerja seks di Roma memiliki status hukum yang diakui meskipun berada di kelas sosial rendah. Menariknya, di kota Pompei, para arkeolog menemukan sisa-sisa rumah bordil lengkap dengan lukisan dan simbol-simbol erotik yang masih terlihat jelas hingga kini. Hal ini menunjukkan bahwa prostitusi sudah menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat, bukan sekadar aktivitas tersembunyi. Memasuki era Eropa abad pertengahan, pandangan terhadap prostitusi mulai berubah. Gereja Katolik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, dan prostitusi mulai dianggap sebagai dosa. Namun, alih-alih melarang total, banyak kota justru membuat distrik khusus prostitusi. Kenapa? Karena saat itu, prostitusi dianggap sebagai necessary evil, atau kejahatan yang perlu ditoleransi. Pemerintah kota percaya keberadaan prostitusi dapat mencegah perilaku yang lebih buruk seperti pemerkosaan atau pelanggaran moral lainnya. Maka muncullah distrik merah pertama di Eropa, sebuah sistem yang mencoba mengontrol, bukan menghapus. Sementara itu, di belahan dunia lain, terutama di Asia, prostitusi juga memiliki sejarah panjang dan warna yang berbeda. Di Tiongkok kuno, ada perempuan penghibur atau courtesan yang tidak hanya melayani secara fisik, tapi juga dikenal karena kecerdasan, keindahan, dan seni hiburannya. Di Jepang, muncul oiran dan geisha, perempuan-perempuan terlatih dalam seni, musik, dan percakapan elegan. Meski tidak selalu berhubungan dengan prostitusi, banyak dari mereka hidup dalam sistem sosial yang sangat terstruktur. Di Nusantara, catatan sejarah dan budaya lokal juga menyebut adanya praktik-praktik hiburan dewasa pada masa kerajaan. Beberapa di antaranya terorganisir di wilayah-wilayah tertentu, bahkan hingga masa kolonial Belanda dengan keberadaan lokalisasi resmi. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, prostitusi semakin dilembagakan dalam bentuk regulasi negara kolonial. Tentara, pelaut, dan pekerja asing menjadi pengguna utama layanan prostitusi di banyak wilayah Asia termasuk Indonesia. Pemerintah kolonial seringkali membuat peraturan ketat mengenai kesehatan pekerja seks. Bukan untuk melindungi mereka, tetapi untuk melindungi tentara dari penyakit kelamin. Pada masa ini pula, pandangan moral barat semakin kuat. Prostitusi mulai dianggap sebagai masalah sosial dan penyakit masyarakat, bukan bagian dari struktur budaya. Kini, prostitusi telah mengalami banyak perubahan bentuk. Beberapa negara seperti Belanda dan Jerman melegalkan prostitusi dengan regulasi ketat. Sementara itu, negara lain melarang total dengan hukum pidana. Namun, prostitusi modern bukan hanya soal legal atau ilegal. Ada banyak isu kompleks yang menyertainya. Hak pekerja seks, eksploitasi, perdagangan manusia, kesehatan seksual, hingga keamanan sosial. Di era digital, prostitusi juga bergeser ke ruang online. Dari iklan terselubung hingga platform tersendiri. Hal ini menunjukkan betapa prostitusi terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, sama seperti ribuan tahun yang lalu. Dari kuil Mesopotamia hingga dunia digital modern, prostitusi selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kadang dianggap suci, kadang kotor, kadang dilindungi, kadang dikecam. Tapi satu hal yang pasti, prostitusi selalu berjalan beriringan dengan perubahan budaya, moral, hukum, dan ekonomi masyarakat. Inilah mengapa prostitusi sering disebut sebagai profesi tertua di dunia. Ia bukan hanya cermin hasrat, tapi juga cermin peradaban. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang kisah-kisah sejarah dunia yang jarang dibahas, jangan lupa untuk subscribe dan tonton seri lainnya di channel ini. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, tapi cermin yang membantu kita memahami siapa kita hari ini.